Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin rahimakumullah. Pada bulan Ramadan tentu ada yang kita harapkan, yaitu Lailatul Qadar. Kalau kemudian kita mau mengulas tentang Lailatul Qadar atau yang biasa kita kenal dengan 1000 malam, ada sebuah surah yang sudah jelas dan amat gamblang menerangkan bagaimana Lailatul Qadar. Di dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hatta matla'il. Bahwa Lailatul Qadar adalah sebuah kekhususan yang terjadi pada bulan Ramadan. Hanya berlaku 1 malam dan nilainya amat sangat mulia sekali. Dinamakan Lailatul Qadar karena ada berkah azimah, ada sesuatu yang sangat mulia, di mana malaikat di situ diturunkan. Malaikat semuanya sama turun memenuhi bumi, memenuhi langit. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ada pelipat gandaan amaliyah ubudiyah dari sisi pahala. Ada penerimaan yang lapang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran tentang Lailatul Qadar adalah sangat-sangat banyak. Lailatul Qadar sesuatu yang sangat mulia. Satu kali amalan bisa berlipat ganda nilainya. Maka kemudian kalau kita mengabaikan 1 bulan, kalau kita mau mengabaikan Lailatul Qadar, betapa ruginya kita. Apa sebenarnya Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit bumi pada malam itu. Satu gemblengan atau satu utuh rangkaian Quran yang kemudian secara berurutan sesuai dengan peristiwa diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang selalu dicari. Lailatul Qadar adalah sesuatu yang masih berbau misteri. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri ketika mengulas tentang Lailatul Qadar tidak begitu jelas kapan itu akan turun dan kapan itu akan terjadi. Kanjeng Nabi Muhammad hanya berpesan, ketika menghadapi 10 akhir bulan Ramadan, kita dihimbau untuk mengikatkan pinggang. Kita dihimbau untuk lebih serius lagi melakukan sebuah amaliyah ubudiyah, dengan harapan amaliyah ubudiyah kita akan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar hanya terjadi semalam, tetapi nilainya amat sangat berharga sekali. Maka dari itu, betapa beruntungnya kita ada di bulan Ramadan ini, yang kemudian kita berminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Lailatul Qadar adalah sesuatu yang harus kita cari. Bagaimana upaya kita mencari? Tentu ada beberapa teori ataupun strategi. Dan lebih tepat lagi ketika kita mengacu dengan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan bersungguh-sungguh beramal, berubudiyah di akhir bulan Ramadan. Ini yang bisa saya sampaikan dengan malam Lailatul Qadar. Tentunya kita semuanya berharap kita akan mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Lailatul Qadar kalau mau dipahami secara sederhana adalah sebuah malam yang mempunyai nilai yang sangat berharga yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam itu ada di 10 akhir di bulan Ramadan, yang kemudian kita diminta untuk mencari di mana itu malam itu terjadi, sehingga Lailatul Qadar sendiri adalah nilainya yang kita cari. Lailatul Qadar sendiri adalah 1 malam yang memang dikhususkan dan disediakan. Kalau kita mau memahami secara gamblang atau secara sederhana, dari 1 rangkaian Ramadan ada 1 malam yang istimewa. Dari 1 rangkaian Ramadan ada 1 malam yang disediakan oleh Allah secara istimewa, khusus untuk kelompok muslim. Kita mencari di mana malam itu akan terjadi. Apa keistimewaannya? Amalan atau amal ubudiyah kita akan dilipat gandakan, sehingga Lailatul Qadar bernilai
1000 malam, bernilai yang amat sangat banyak. Maka betapa dahsyatnya malam itu kalau kita bisa mendapatkannya. Ini Lailatul Qadar kalau mau dipahami secara sederhana. Karena Lailatul Qadar ini adalah sebuah malam yang misteri, malam yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di malam itu ada kandungan nilai yang sangat banyak dari sisi pelipat gandaan pahala. Lantas bagaimana kemudian kita mencari, kita meneliti di mana malam itu akan terjadi? Kita hanya mengikuti kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah menceritakan bahwa kita dihimbau untuk beramal soleh atau beramaliyah secara serius di asyir awakhir, di 10 hari yang terakhir. Lantas ada sahabat yang tanya, bagaimana tanda-tanda yang bisa kita kenali ketika malam itu akan terjadi? Kanjeng Nabi Muhammad SAW hanya mengatakan, malam itu atau hari itu berbeda dengan hari biasanya. Mulai dari terbitnya matahari berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Pancaran sinar matahari juga berbeda dengan pancaran sinar matahari sebelumnya. Kemudian ketika siang hari panasnya pun rasanya berbeda. Matahari terasa teduh meskipun sinarnya ada, terangnya ada, tetapi rasanya teduh, tidak terlalu panas, tidak terlalu menyengat, tetapi nyaman untuk dirasakan. Itu ketika siang hari. Ketika malam hari tidak banyak angin, sehingga angin yang ada atau angin yang terjadi di malam hari terasa nikmat. Bagaimana kenikmatan angin itu jelas berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Bahkan bintang gemintang pun juga akan nampak berbeda. Ini riwayat yang menceritakan tentang tanda-tanda atau ciri-ciri di mana Lailatul Qadar itu akan terjadi atau akan jatuh adalah dengan keadaan kondisi alam yang berbeda dengan seperti biasa. Sehingga itu menjadi sarana bagaimana kemudian kenyamanan beribadah. Itu menjadi media bagaimana kemudian ibadah menjadi tenang, suasana hati menjadi tenang, dan seterusnya. Semua ini menjadi satu kesatuan dalam rangka menyongsong Lailatul Qadar. Tanda-tanda itulah yang bisa kita rasakan. Tanda-tanda itu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas kondisi alam saat itu berbeda dengan kondisi sebelumnya. Kondisi hati kita juga dalam kondisi yang berbeda karena nuansa alam juga berbeda. Ini ciri-ciri atau tanda-tanda di mana Lailatul Qadar itu akan terjadi. Kalau kita merasakan hal yang seperti itu, maka tidak hanya malam saja kita serius beribadah, tetapi sejak pagi hari sampai pagi hari kita serius beribadah, karena hari itu menjadi hari yang khusus, hari yang berbeda, hari yang punya nilai yang amat sangat banyak, dan hari yang mempunyai pelipat gandaan pahala yang sangat luar biasa. Itulah Lailatul Qadar. Lantas bagaimana kemudian tata cara kita berubudiyah, bagaimana tata cara kita beramal soleh? Apapun amalia kita, selama itu ada di lingkup wilayah yang baik dan kesalehan, itu layak untuk kita lakukan. Apapun amal ubudiyah kita, selama itu masih dalam rangkaian ubudiyah, layak untuk kita lakukan. Sholat sunnah, sholat tahajud, iktikaf, sedekah, banyak sekali rangkaian perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Dan tentu harapannya adalah amalia ubudiyah kita atau perbuatan-perbuatan baik kita diterima Allah dan akan mendapatkan pelipat gandaan. Kita akan mendapatkan pemaafan atas dosa-dosa kita. Ini yang kita cari di Lailatul Qadar. Dengan tanda-tanda itu Allah sudah menyediakan waktu, ya kita berharap kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Apakah kemudian dengan ciri-ciri itu bahwa bisa kita pastikan itulah Lailatul Qadar? Kita tidak bisa memastikan. Karena sifat kemisteriannya Lailatul Qadar inilah yang kemudian kita tidak berani memastikan inilah Lailatul Qadar. Hari inilah kita mendapatkan Lailatul Qadar.
Yang bisa kita lakukan adalah berupaya untuk terus meningkatkan amalia ubudiyah, terutama ketika kita mengetahui atau merasakan ada ciri-ciri yang berbeda dari alam. Tetapi kita tidak bisa menjustifikasi ini adalah Lailatul Qadar. Kalau kemudian kita lihat dari sisi yang berbeda, kalau kita meyakini itu dan kemudian kita memberitahukan kepada orang yang lain, memviralkan, bisa-bisa kita menjadi orang yang takabur dan sombong. Maka yang bisa kita lakukan adalah ketika kita menemukan ciri-ciri itu, bertemu dengan ciri-ciri itu, yang bisa kita lakukan adalah memperkokoh lagi amalia ubudiyah, mempertebal lagi amalia ubudiyah, dan kemudian memperbanyak lagi perbuatan-perbuatan baik. Tentu ada sesuatu yang khusus dibaca oleh Kanjeng Nabi menyongsong Lailatul Qadar. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam rangka menyongsong Lailatul Qadar banyak sekali beliau mewiridkan atau mengucapkan yang biasa kita baca ketika kita tarawih, habis kita tarawih. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu diperbanyak oleh Kanjeng Nabi ketika 10 akhir di bulan Ramadan dalam rangka mengajari umat-umatnya Muhammad SAW. Kita meniru saja kepada apa yang disampaikan atau apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tentu ada ruang yang lain untuk berbuat baik, tetapi ada satu yang perlu kita tiru dari Kanjeng Nabi Muhammad. Ini yang bisa kita lakukan di tetapi sekali lagi kita nggak bisa menjustifikasi bagaimana kemudian tanda-tanda itu bisa kita pastikan itulah. Resep atau strategi yang paling jitu kayak apa? Sebenarnya mudah. Kalau kita mau mencari Lailatul Qadar dan kita berupaya sungguh-sungguh mendapatkan Lailatul Qadar, strateginya amat sangat mudah. Asal kita istiqomah. Artinya kalau memang Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan kita diminta untuk bersungguh-sungguh di 10 akhir di bulan Ramadan, maka kita tinggal berupaya di tanggal 20 Ramadan sampai malam hari raya. Setiap hari kita lipat gandakan perbuatan kita. Setiap hari kita sedekah misalnya 10.000 setiap hari tanggal 22 Ramadan sampai malam hari raya. Begitu juga malam harinya, mulai rangkaian tarawih, kemudian amalia sunnah, ubudiyah yang sunnah, tahajud, iktikaf. Kalau kemudian tanggal 20 kita lakukan, 21 kita lakukan, sampai malam hari lebaran kita lakukan, masa sih kita nggak mendapatkan Lailatul Qadar? Artinya apa? Ada cara untuk menyiasati agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi tentu godaannya juga banyak. Apa? Satu, kita harus istiqomah. Pagi hari mulai habis subuh misalnya kita tadarus, istiqomah saja lah, mulai tanggal 20 habis sholat subuh kita tadarus, entah itu berapa juz atau setengah juz atau syukur-syukur 1 juz. Kemudian siang habis sholat duhur istighfar entah berapa kali dan seterusnya, diiringi dengan sedekah misalnya, entah itu 5.000, entah 1.000, 2.000 atau 10.000. Malam hari ketika kita buka, kita bisa kirim takjil ke tetangga dan seterusnya. Kita bisa kirim takjil ke mushola masjid. Isya kita taraweh, habis taraweh ada rangkaian tadarus dan seterusnya. Malam ada iktikaf, ada tahajud dan seterusnya. Hanya 10 hari kita serius, hanya 10 hari kita serius istiqomah dalam rangka kita berburu Lailatul Qadar. Tetapi sekali lagi tentu godaannya banyak. Apa? Istiqomah itu berat. Kita tantangannya berat kalau kemudian kita harus istiqomah selama 10 hari dalam rangka menyongsong Lailatul Qadar. Tetapi strategi itu mudah gitu. Tinggal bagaimana kemudian kesungguhan kita. Kita niat atau enggak, kita sungguh-sungguh enggak, kita memang berupaya untuk menjaga Lailatul Qadar ataukah tidak. Kalau tekad kita kuat, insya Allah rintangan bisalah kita hadapi. Semoga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan sistem penyiasatan yang sangat mudah, strategi yang sangat mudah. Tetapi kita berharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mampu menghadapi godaan tarikan. Kepada hadirin sekalian, yang bisa saya sampaikan menutup pertemuan kali ini adalah
hari ini kita diberi fadl barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa bertemu di bulan Ramadan tahun 1443, sehingga kita mempunyai kesempatan untuk melipat gandakan amaliyah ubudiyah kita. Ada ruang-ruang banyak, ada tersedia ruang banyak untuk berbuat baik. Tidak perlu banyak, sedikit tetapi istiqomah. Ada banyak sekali waktu tersedia untuk tadarus. Ada banyak sekali waktu untuk berbuat baik, dan mampu kita lakukan. Kita yakin kita mampu kita lakukan. Kuncinya adalah tidak perlu banyak-banyak, tetapi istiqomah. Di dalam 1 bulan Ramadan kita istiqomah berbuat baik. Apapun itu perbuatannya, yang jelas amaliyah ubudiyah dan perbuatan yang dalam lingkup kebaikan. Bisa sedekah, bisa menolong orang, atau yang lainnya. Kesempatan ini kita tidak tahu apakah akan terulang di tahun depan. Karena kita tak tahu, maka mari kita bersungguh-sungguh melakukan sesuatu yang terbaik di bulan yang sangat berkah ini. Apalagi nanti di 10 hari akhir bulan Ramadan, mari kita lipat gandakan tekad kita beramaliyah, berubudiyah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.